yaitu mengenai komposisi fungsi. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ya kata komposisi. Di mana biasanya? Nah, biasanya di dalam kemasan ya, produk-produk. Biasanya suatu produk itu tercantum ya komposisinya. Artinya apa? Bahan-bahannya gitu ya. Nah, berarti apa dong komposisi? Artinya produk itu gabungan dari beberapa bahan yang ada gitu ya. Nah, sehingga begitu juga komposisi fungsi di sini ya. Secara pengertian komposisi fungsi yaitu penggabungan dua atau lebih ya fungsi, di mana akan menghasilkan suatu fungsi baru ya. Jadi digabungkan dua atau lebih fungsi digabungkan menghasilkan fungsi yang baru dengan catatan menggunakan aturan tertentu ya. Jadi komposisi fungsi itu sama seperti komposisi pada umumnya ya, yaitu penggabungan dua atau lebih fungsi gitu ya. Nah, operasi komposisi fungsi biasa dilambangkan dengan rumus seperti ini ya. Biasa dibaca komposisi atau bundaran ya. Nah, misalnya nih ada fungsi fx dan gx, maka fungsi g komposisi f dapat dituliskan dalam rumus g komposisi f ya. Nah, jadi tadi simbolnya ini bisa dibaca komposisi atau bundaran ya. Nah, jadi bisa pakai salah satunya, tapi yang umum kita pakai G komposisi F saja ya, yang menandakan bahwa rumus ini memang adalah rumus komposisi gitu ya. Yaitu fungsi yang dipetakan oleh fungsi fx kemudian dilanjutkan oleh fungsi gx. Nah, jadi begini teman-teman, komposisi fungsi itu yang dikerjakan itu yang paling kanan dulu ya. Di sini kan G komposisi F, nah, yaitu fungsi yang dipetakan oleh fungsi fx. Fungsi f-nya kan berada di kanan nih, ya kan? Berarti fungsi yang paling kanan yang kita kerjakan terlebih dahulu, kemudian fungsi yang di kiri ya. Jadi dari kanan ke kiri gitu ya. Nah, komposisi G, komposisi F dapat dituliskan dalam diagram panah. Biar lebih paham maksudnya seperti apa sih. Misalnya nih, ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Di mana himpunan A dipetakan, anggaplah anggotanya X gitu ya. Kemudian dipetakan ke himpunan B oleh fungsi F, maka diperoleh daerah hasil ya. Ini kemarin sudah kita bahas ya di video sebelumnya mengenai domain, kodomain, dan range ya, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Nah, anggota himpunan A ini dalam hal ini X dipetakan ke himpunan B oleh fungsi F, maka diperoleh daerah hasil Fx gitu ya. Nah, kemudian himpunan B dipetakan lagi ke himpunan C oleh fungsi G, maka diperoleh apa? Diperoleh daerah hasil yaitu GFX. Nah, dalam hal ini kan dari pemetaan himpunan A ke himpunan B, kemudian dipetakan lagi ke himpunan C, ini kan melibatkan dua fungsi atau lebih, ya kan? Sehingga ini bisa dikatakan komposisi. Nah, bagaimana kalau tidak melalui proses seperti ini? Misalnya langsung dari himpunan A ke himpunan C, maka itulah komposisi fungsinya ya. Jadi tidak perlu lagi didetailkan dari A ke B kemudian B ke C. Intinya kan dari A ke C gitu ya. Nah, inilah yang dikatakan komposisi fungsi ya, yang memetakan himpunan A ke himpunan C, yaitu dipetakan oleh komposisi G komposisi F gitu ya. Oke. Kemudian jika ada fungsi fx dan gx, maka komposisi fungsi yang dapat terbentuk adalah ya, jadi ada dua nih kemungkinan komposisi dari dua fungsi yang ada ya. Jadi kita ambil minimalnya saja nih. Jadi yang pertama komposisi fungsi yang dapat terbentuk yaitu f komposisi g gitu ya. Artinya apa? G komposisi G tadi ya, ingat dibaca
bundaran ini, rumus ini dibaca F komposisi G atau F bundaran G gitu ya. Yang artinya apa? Fungsi yang dipetakan oleh fungsi Gx. Jadi ingat, pemetaannya dimulai dari fungsi yang di sebelah kanan dulu ya. Jadi F komposisi G yaitu fungsi yang dipetakan oleh fungsi Gx, kemudian dilanjutkan oleh fungsi Fx. Maksudnya apa? Jadi fungsi G-nya dulu yang dikerjakan ya. Fungsi G-nya dulu yang dikerjakan. Dalam hal ini fungsi G berada di sebelah kanan ya. Kemudian hasilnya disubstitusikan ke fungsi F atau fungsi di sebelah kiri gitu ya. Nah, sehingga komposisi yang pertama ini dapat dituliskan dalam rumus F komposisi G itu dapat dituliskan dijabarkan menjadi F Gx. Artinya apa? Fungsi Gx kita substitusikan ke fungsi F gitu kira-kira ya, lebih mudahnya. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, komposisi yang kedua yaitu tentunya kebalikan. Kalau tadi F komposisi G, sekarang berarti G komposisi F ya. Jadi dibaca G komposisi F atau G bundaran F, yang artinya apa? Ya, artinya fungsi itu dipetakan oleh fungsi Fx, kemudian dilanjutkan oleh fungsi G ya. Jadi fungsi F-nya dulu yang berada di kiri ini, kemudian disubstitusikan ya ke fungsi sebelah kanan atau fungsi G-nya, atau bisa dituliskan dalam rumus G komposisi Fx itu sama saja Gfx. Artinya apa? Fungsi Fx disubstitusikan ke fungsi Gx. Gitu ya. Nah, jadi ini apa lagi namanya? Komposisi yang bisa dibentuk dari dua fungsi yang ada. Apakah F komposisi G ataukah G komposisi F. Nah, untuk lebih jelas kita bahas contoh soal ya. Nah, misalnya nih, diketahui fungsi Fx 2x tambah 1 dan Gx x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 4. Nah, tentukanlah rumus komposisi. Yang pertama F komposisi G dan yang kedua G komposisi F. Nah, yang pertama dulu nih, F komposisi G. Nah, tadi bisa dijabarkan ya, atau artinya apa ini tadi? Fungsi G-nya dulu yang dikerjakan, kemudian dilanjutkan ke fungsi F, atau lebih mudahnya substitusikan fungsi Gx ke fungsi Fx ya, atau dapat dituliskan dalam rumus F Gx gitu ya. Nah, F Gx ini seperti apa maksudnya mau disubstitusi? Nah, begini, di sini kan ada fungsi Fx nih, ya kan? Kemudian yang kita mau tanyakan seperti apa F Gx-nya. Nah, sekarang perhatikan, fungsi Fx-nya kan di awal dalam kurungnya nih ya. Dalam kurungnya kan X tuh. Sekarang berubah menjadi Gx. Gitu ya. Berarti artinya apa? Nah, artinya semua variabel X pada fungsi Fx tadi harus menjadi Gx. Berarti di sini ada nih 2X. Berarti X-nya harus menjadi apa? Harus menjadi Gx. Gitu ya. Ditambah 1 tetap. Sehingga F Gx di sini menjadi 2Gx tambah 1 gitu ya. Nah, itu maksudnya substitusikan fungsi Gx ke fungsi Fx. Nah, sekarang di sini ada Gx nih, ya kan, artinya fungsi Gx. Nah, sementara di soal juga fungsi Gx-nya ada tuh, ya kan? Nah, X pangkat 2 dikurang 3X tambah 4, sehingga Gx yang ada di sini kita ganti dengan nilai yang ada, yaitu X pangkat 2 dikurang 3X tambah 4, gitu ya. Nah, ditambah 1, karena tetap tidak ada variabel X-nya tadi. Nah, usahakan jika menggantikan sesuatu atau mensubstitusikan suatu nilai, selalu pakai kurung ya, teman-teman, sehingga ini menandakan bahwa, oh, yang dalam kurung ini adalah Gx ya, yang diganti di awal. Ya, nah, selanjutnya diapakan? Selanjutnya tinggal kita kalikan ya, kali masuk. Ini kan tanda kurung artinya kali masuk gitu ya. Artinya 2 yang di depan ini punya semua yang ada di dalam kurung. Sehingga kita kali masuk. 2 kali X pangkat 2, 2X pangkat 2. 2 dikali min 3X menjadi min 6X. 2 dikali 4 jadi 8. Selesai, tambah 1 gitu ya. Nah, tinggal kita selesaikan. 2X pangkat 2 tetap, tidak ada variabel X pangkat 2 yang lain. Min 6X juga tetap.
karena tidak ada variabel X yang lain. 8 tambah 1. Nah, ini kan sama ya. Sehingga kita operasikan 8 tambah 1, 9. Maka itulah F komposisi GX-nya. Gitu ya. Bisa ya? Oke, bisa dong. Nah, sekarang yang kedua. Kalau tadi F komposisi G-nya. Nah, sekarang bagaimana G komposisi F-nya? Nah, sama. Artinya kan kita selesaikan dulu fungsi Fx-nya, kemudian kita substitusikan ke fungsi G-nya ya, atau dituliskan dalam rumus G Fx gitu ya. Artinya apa tadi? Nah, ganti semua variabel X pada fungsi Gx dengan Fx. Ya kan? Di sini kan ada Gx nih, yang diminta Gfx. Artinya X yang ada di sini diganti menjadi Fx gitu ya. Nah, sehingga ada X pangkat 2 nih. Berarti X pangkat 2, X-nya diganti menjadi Fx, menjadi Fx pangkat 2 gitu ya. Kemudian min 3x. Min 3x variabel X-nya juga harus diganti dengan Fx. Berarti menjadi min 3 Fx ditambah 4. 4-nya tetap karena tidak ada variabel X-nya. Gitu ya maksudnya ya. Oke. Nah, sekarang karena di sini ada Fx, ya kan? Ini kan suatu fungsi nih. Nah, sementara di soal fungsi Fx-nya juga ada, yaitu nilainya 2x tambah 1. Sehingga semua Fx yang ada di sini kita ganti dengan 2x tambah 1. Sehingga Fx pangkat 2 menjadi 2x tambah 1 pangkat 2. Min 3 Fx berarti min 3 dikali 2x tambah 1 ditambah 4. Gitu ya. Jadi disubstitusikan fungsi yang paling kanan ke fungsi paling kiri ya. Oke, berarti tinggal kita selesaikan nih. Ya kan? 2x tambah 1 pangkat 2. Nah, ini seperti apa nih caranya? Masih ingat nggak rumus? Jika ada A tambah B pangkat 2, bisa dijabarkan langsung menjadi apa? Yaitu A pangkat 2 ditambah 2 kali AB ditambah B pangkat 2. Dalam hal ini, A-nya kan yang 2x ya, B-nya yang 1. Sehingga A pangkat 2 berapa? Berarti 2x pangkat 2 ya. Berarti 4x pangkat 2. Kemudian 2 kali AB. A-nya di sini 2x, B-nya 1. Berarti 2 kali 2x, 4x dikali 1, hasilnya 4x. Kemudian B pangkat 2. B-nya kan 1. 1 pangkat 2 berarti 1. Gitu ya. Jadi rumus-rumus seperti ini teman-teman harus dihafalkan ya. Sehingga jika ada penjabaran yang harus kita selesaikan, tidak perlu lagi kita uraikan secara lengkap ya. Langsung saja sesuai dengan rumus yang ada. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Di sini min 3 pakai kurung, artinya dikali masuk ya. Jadi ingat, kalau hal seperti ini dikali masuk ke semua nilai yang ada dalam kurung. Jangan hanya nilai yang paling depan ya, karena biasanya itu yang membuat pekerjaan kita salah ya, karena kurang teliti. Sehingga min 3 ini kali masuk. Kali dulu ke 2x. Min 3 kali 2x, min 6x. Min 3 kalikan juga ke 1, yaitu min 3 ditambah 4. Oke ya, selesai. Berarti tinggal kita operasikan ya, apa yang bisa dijumlahkan, yaitu variabel yang sama. X pangkat 2 hanya 1, yaitu 4x pangkat 2. Kemudian variabel X-nya ada 2 nih. 4x dikurang 6x, berarti 4 dikurang 6 min 2x. Kemudian 1 dikurang 3 ditambah 4, berarti jawabannya 2 ya. Nah, sehingga itulah hasil G komposisi Fx-nya gitu ya. Nah, dari hasil ini kita dapat simpulkan nih, ya kan? Coba perhatikan hasil F komposisi G dengan G komposisi F-nya. Gimana kira-kira hasilnya? Padahal komposisi ini dari dua fungsi yang sama. Ternyata pada operasi komposisi fungsi tidak berlaku sifat komutatif ya, yaitu F komposisi G tidak sama dengan G komposisi F ya. Jadi meskipun dari fungsi yang sama, hasilnya berbeda gitu ya. Oke. Untuk pemahaman teman-teman mungkin bisa mengerjakan ya latihan soal. Silakan dikerjakan, mungkin bisa dituliskan ya di kolom komentar jawaban teman-teman sekalian. Mungkin itu yang bisa kita bahas terkait materi komposisi fungsi. Semoga bisa dipahami.
nantikan pembahasan yang lainnya pada video berikutnya. Tetap semangat dan selalu berprestasi.